Dalam video kali ini saya ingin membedah tabir rahasia ketika Sunan Kalijaga melaksanakan pertapaannya di pinggir kali. Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga tidak disuruh untuk zikir ataupun melakukan ritual apapun. Ia hanya pasrah dan tidak melakukan ritual apapun. Hanya diam dan hening hingga akhirnya Sunan Kalijaga bertemu dengan guru sejatinya. Sira ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga, waliyullah tanah Jawi langgeng ing bawana. Kanjeng Susuhunan Kalijaga atau Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali songo lahir pada tahun 1450 Masehi dari Raden Ahmad Sahuri, seorang Adipati Tuban VIII, dan Dewi Nawangarum, putri Raden Kidang Telangkas atau Abdul Rahim Al-Maghribi. Dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Dalam video kali ini saya ingin membedah tabir rahasia ketika Sunan Kalijaga melaksanakan pertapaannya di pinggir kali. Pertama-tama kita sebagai seorang muslim, kita pasti tahu, mengerti tentang sholat. Salat dalam tinjauan tasawuf ada dua macam, yaitu sholat yang bersifat syariat, yaitu sholat 5 waktu, sholat wajib dan sunnah. Sedangkan yang kedua adalah sholat daim. Adapun daim berarti kekal atau tetap. Salat daim berarti doa atau zikir yang kekal dan tetap. Salat daim seperti diungkapkan dalam firman Allah, ya mereka itu tetap mengerjakan salatnya secara terus-menerus ketika ruh masih dalam kondisi yang rohani, sebelum diberi badan jasmani dan dibentuk oleh Allah. Pada hakikatnya ruh sudah dibimbing agar selalu ingat zikir kepada Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Sebelum kita memahami sholat daim, ada baiknya kita memahami apa sebenarnya arti dari kata salat itu. Arti daripada salat adalah mengingat-ingat Allah, zikirullah, di waktu duduk, berdiri, dan melakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Sedangkan kata daim itu memiliki arti terus-menerus ataupun tak pernah putus. Jadi, jika kedua kata itu digabungkan, maka salat daim itu berarti mengingat-ingat Allah tanpa pernah putus atau zikirullah secara terus-menerus. Salah satu contoh dari salat daim dapat kita tauladani dari saat itu apa yang diajarkan dan apa yang dinamakan salat daim itu. Pada bagaimana salat daim itu pertama kali hanya untuk duduk dan berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Menurut ajaran dari Sunan Bonang, salat daim itu hanya duduk, diam, hening, pasrah pada kehendak Allah.
Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga tidak disuruh untuk zikir ataupun melakukan ritual apapun. Apa rahasia di balik duduk diam tersebut? Cobalah Anda duduk dan berdiam diri, maka hawa nafsu Anda akan berbicara sendiri. Ia akan melaporkan hal-hal yang bersifat duniawi pada diri Anda. Hal itu semata-mata terjadi karena hawa nafsu kita mengajak kita untuk terus terikat dengan segala hal yang berbau dunia. Awalnya, orang diam pikirannya akan kemana-mana saja. Namun setelah sekian waktu diam di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melemas dan benar-benar tidak memiliki daya untuk berpikir. Energi keinginan duniawinya lepas dan lenyap. Dalam kondisi demikian, manusia akan berada dalam kondisi nol atau kosong sepenuhnya karena ego dan hawa nafsu sudah terkalahkan. Demikian juga dengan kondisi Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Ketika bertapa di pinggir kali, ia hanya pasrah dan tidak melakukan ritual apapun. Hanya diam dan hening hingga akhirnya Sunan Kalijaga bertemu dengan guru sejatinya. Keutamaan diri ini adalah mengetahui hakikat salat, sembah dan pujian. Salat yang sesungguhnya bukanlah mengerjakan salat isya atau maghrib. Itu namanya sembahyang. Apabila disebut salat, maka itu hanya hiasan dari salat daim, hanya tata krama. Salat sejati adalah salat daim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Tuhan. Hu Allah, Dia Allah. Hu saat menarik napas dan Allah saat mengeluarkan napas. Berbakti yang utama tidak mengenal waktu. Semua tingkah lakunya itulah menyembah, diam, bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan menyembah. Wudu, berak, dan kencing pun juga kegiatan menyembah. Itulah niat sejati, pujian yang tidak pernah berakhir. Demikianlah rahasia yang dilakukan Sunan Kalijaga ketika bertapa di pinggir kali. Terima kasih.